rezeki kita syukurin, yang penting memohon sama Allah berikanlah saya rezeki yang cukup, bukan yang banyak, yang cukup. Biar banyak, kalau nggak cukup buat apa? Inilah keseharian Lukman menjajakan dagangannya di perempatan Fatmawati, Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Sudah lebih dari 20 tahun ia mengadu nasib di Jakarta. Di bawah terik matahari, di antara padatnya lalu lintas yang dikepung debu dan polusi jalanan. Berbagai profesi telah dicobanya, mulai dari berdagang buah-buahan, jajanan, hingga boneka dan mainan yang hingga kini masih ia tekuni. Boneka telah menjadi penghidupannya sejak tahun 2000-an. Menurutnya, berdagang boneka tak seberat profesi yang pernah ia jalani sebelumnya. Ia bisa memiliki waktu luang yang lebih banyak, yang bisa ia gunakan untuk beristirahat atau kegiatan lainnya. Kakek berusia 85 tahun ini berjualan mulai pukul 3 siang hingga malam hari. Menyusuri sepanjang jalan dengan berjalan kaki, Lukman menawarkan dagangannya ke pengendara yang tengah melintas. Rutenya memang tidak jauh, hanya di sekitar lampu merah ITC Fatmawati saja. Namun selama kurang lebih 6 jam ia tak istirahat agar tidak pulang dengan tangan kosong. Pahit manis telah dilewati selama puluhan tahun mencari nafkah sebagai pedagang boneka. Cuaca kurang bersahabat ialah kendala paling sering ia jumpai. Bahkan dengan kondisinya yang terbilang kekurangan, ada saja yang mencurangi dirinya. Ada 100, ada tuker 100, ya ditukar. Pas dia uang baru Pak, bagus itu yang bener persis. Pas dia pergi, saya pegang itu, kok luntur dari tangan kayak gincu merah. Lah, bertuang palsu. Katanya, wah Pak, bapak ketipu, orang palsu Pak, orang mau. Ini mah barang mainan katanya. Pendapatan Lukman dalam sehari berkisar 100 hingga 200 ribu rupiah. Selain untuk menghidupi dirinya sehari-hari dan biaya modal dagangannya, Lukman harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk sang istri yang ada di Cikampek, Jawa Barat. Bagaimanapun kondisinya, Lukman tak pernah mengeluh. Ia tetap ikhlas dan bersyukur atas semua yang diperolehnya. Baginya, rezeki telah diatur oleh Yang Kuasa, sehingga dirinya tak akan pernah kekurangan. Nggak sengaja sih, cuman ada niatan pengen beli kado gitu buat anak saya gitu. Nah kebenaran ketemu, anak saya pengen banget motif dino gitu. Kalau sama toko sih mungkin lebih murahan di toko ya. Maksudnya juga mungkin kualitasnya juga kurang ini. Cuman ya lihat bapaknya belum ada yang beli ya apa-apa lah, sekalian aja gitu. Sejak 2001 silam, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini rela hidup jauh dari istri dan anak-anaknya di kampung. Kini ia tinggal di rumah semi permanen di halaman belakang sebuah kantor ekspedisi barang yang berada di Jalan Haji Nawi, Fatmawati, Jakarta Selatan. Tempat ini dulunya merupakan halaman kosong yang dipenuhi sampah dan barang bekas. Atas izin kepala kantor ekspedisi, Lukman membersihkan area itu dan bisa tinggal tanpa biaya sewa. Sebagai wujud terima kasih, Lukman memberikan tenaganya sebagai jasa pembersih ruangan kantor ekspedisi setiap hari. Ini dulu itu kosong tempat barang sampah-sampah nggak keluar gang ini. Mau di sini aja mana bersih. Wah tempat begini kok, gimana sih? Ya, nanti saya beresin Pak, rapi saya rapin, ya alhamdulillah sampai rapi lah gitu ya. Lama-lama sampai terus saya berjalan, lama-lama ya. Saya begini, kalau saya kasih tempat sini, insya Allah Pak, mungkin tenaga saya bisa diperbantukan di kantor, entah apa, kasar apapun apa, ya nggak apa-apa lah, gitu. Ya udah. Di tempat sederhana inilah, Lukman mengistirahatkan tubuh rentanya sebelum akhirnya kembali beraktivitas. Kondisinya sederhana, tidak ada tembok maupun pintu yang dapat melindungi dari terpaan angin dan hujan. Bahkan atapnya pun bocor jika hujan turun. Kendati begitu, Lukman mengaku nyaman saja selama 20 tahun lebih tinggal di tempat yang ia sebut rumah ini.
Beruntung, sejak beberapa bulan terakhir, putra keduanya Dede menemaninya di tempat ini. Dede datang ke Jakarta untuk mengurus dan membantu sang ayah setelah dirinya kena PHK. Bukan bermaksud membiarkan sang ayah tetap bekerja pada usia senjanya. Namun, Dede dan saudara lainnya telah berupaya agar sang ayah istirahat dan pulang ke Cikampek. Hanya saja, Lukman tidak ingin merepotkan keluarganya. Ya kalau Dede sih pengennya mah kalau misalnya emang udah dapat kerjaan lagi ya jualannya agak jangan diporsir, semaunya aja, gitu aja saya mah. Kalau misalnya nyuruh bapak berhenti jualan, pasti saya yang dimarahin. Bapaknya pada nggak mau, biarin lah saya bisa cari uang sendiri, katanya gitu bilang. Paling bantu-bantuin kalau misalnya saya di sini bantu-bantuin plastikin, lepak, belanja. Kalau belanja kan kalau bapak ke Cikampek nggak kuat bawa barangnya. Jadi saya setiap kalau misalnya habis sebulan atau 3 minggu saya berangkat ke Cikampek sambil pulang ke sini lagi bawa belanjaan kayak gitu. Kakek kelahiran 1937 silam ini enggan berpangku tangan. Baginya selalu banyak yang bisa dikerjakan di rumah sebagai hiburan. Mulai dari membersihkan lingkungan sekitar hingga merawat kucing-kucing jalanan yang ia lakoni dengan sukacita. Mau ngapain di rumah? Di rumah belum ada yang bisa menjamin 100%. Jadi masih ngerepotin anak-anak. Kan ibu kamu juga perlu biaya, anak-anak kamu. Ya kalau bapak pulang ke rumah, nanti siapa yang ngurus di sini ya? Ya sekuat tenaga bapak masih, yang selagi masih ada tenaga, masih kuat jualan, bapak nggak mau pulang ya pulang ya hanya menjenguk keluarga atau kangen gitu Pak. Keinginan Lukman sederhana, dianugerahi umur panjang yang berkah. Ayah 7 anak ini ingin terus memberikan manfaat untuk keluarga dan orang-orang sekitarnya. Ia selalu mendoakan kebaikan bagi orang yang dikenalnya. Sebab ia yakin apapun yang ia lakukan kepada orang lain akan berdampak seperti cermin bagi dirinya. Putih Vanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.